Berikutnya, supaya kita lebih memahami bagaimana implementasi dari masing-masing konsep perulangan ini adalah kita coba untuk praktek atau latihan terkait studi kasus ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah punya sebuah kelas ya. Sudah saya gunakan scanner juga, import scanner dan juga deklarasi scannernya. Nah, di sini ada case di mana teman-teman atau mungkin nanti ini ya membuat program untuk menginputkan nama kegiatan ya, menginputkan kegiatan serta poin SSKM-nya. Kemudian menjumlahkan semua poin SSKM, dari kegiatan yang diinputkan. Ya, jadi kita membuat program untuk input kegiatan dan poin SSKM-nya. Kemudian kita jumlahkan nih semua. Misalnya di sini ada kegiatan 1, poin SSKM-nya 2 gitu ya. Kegiatan 2, poin SSKM-nya 4, sehingga total SSKM sama dengan 6. Nah, kita akan membuat seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, karena ini ada inputan ya, nama kegiatannya apa ya, kemudian poin SSKM-nya berapa dan totalnya nanti sebagai output ada berapa total SSKM, maka langkah selanjutnya adalah kita harus deklarasikan variabel yang kita gunakan. Ya. Berarti ada string nama kegiatan, kita berikan nilai defaultnya, kemudian ada poin SSKM serta total SSKM. Nah, jadi ada nama, poin, dan total SSKM-nya. Ya. Nah, kita coba mau input misalnya 3 kegiatan. Nah, berarti kalau ada input nih teman-teman, maka ini sudah masuk ke dalam for. Jika ada keterangan input lebih dari 1 kegiatan, ya kita bisa pakai loop. Nah, loopnya di sini yang saya contohkan adalah yang pertama for. Ya, kita inputkan yang for dulu dengan konsep for ya. Kita masukkan blok for-nya. Nah, kita ini mau input 3 kegiatan ya. Nah, kalau saya di sini saya menggunakan nilai awalnya 0 dan kita ulang sebanyak 3 kali. Nah, bagaimana ini? Nah, jadi misalnya di sini i sama dengan 0 ya. I ini adalah data ke-1. Data ke-1. Dicek dulu ya. 0 kurang dari 3, jika iya maka jalan ya. Nah, cek lagi i++ berikutnya. Ketika berhasil nilainya jalan, kondisinya true ya, maka i ini berubah menjadi 1. Naik ya. Akan dicek 1 sama dengan ini 0. 1 ini adalah data kedua. Akan dicek 1 kurang dari 3. Kalau iya maka true, dia jalan. Kita cek lagi. I akan berubah menjadi 2.
2 sama dengan data ketiga. Apakah 2 kurang dari 3? Kalau true, dia akan jalan. Ya. Nah, setelah nanti dia akan nambah terus teman-teman sampai kondisinya tidak terpenuhi. Ya, jadi 3 ini harusnya data kemana? Data ke berapa? Data ke 4. Ya, 3 kurang dari 3 ini sudah false. Ya, 3 tidak sama dengan kurang dari 3. Harusnya 3 itu adalah sama dengan 3 ya. Jadi operatornya di sini tidak sesuai kondisi yang ada untuk I dengan nilai 3. Maka berapa data yang akan nanti dijalankan? Ada 3 data. Sudah sesuai dengan request kita ya. Ada 3 kegiatan. Nah, ini gambarannya untuk for teman-teman. Nanti kita langsung saja ya. Ini hanya sebuah catatan untuk lebih memahami konsep for. Kemudian yang di sini kita coba untuk masukkan input ya. Di sini ada nama kegiatan. Kita masukkan variabelnya. Kemudian ada SSKM. Nah, kita akan masukkan seperti ini. Nah, jadi ada 2 inputan, nama dan poin SSKM yang nantinya akan diulang sebanyak 3 kali. Nah, kita cek dulu teman-teman untuk outputnya. Oke, misalnya di sini adalah nama kegiatannya, misal seminar basis data contohnya ya. Poin SSKM-nya 5. Nah, hati-hati dengan inputan scanner ketika menemukan seperti ini, teman-teman. Ya, dia tidak langsung ke nama kegiatan tapi loncat ke SSKM untuk inputan yang kedua, maka teman-teman harus memberikan jarak inputan. Ya, ini adalah kelemahannya dari scanner ya. Agak kurang nyantol untuk inputan berikutnya. Sehingga untuk inputan berikutnya kita harus memberikan semacam baris inputan jeda khusus gitu ya untuk menjembatani antara data pertama dengan data kedua. Nah, ini saya taruh di mana data terakhir error ya. Data terakhir error itu ada di pengulangan yang kedua. Sehingga kita harus memberikannya adalah di bawah setelah input SSKM selesai. Kita taruh karena ini menjadi akhir untuk bisa mengulang kembali ke I yang pertama. Oke, kita ulang lagi. Kita cek. Selalu pastikan setiap apapun yang kita codingkan ya, itu teman-teman upayakan kita harus segera cek berkala apakah coding kita sudah sesuai atau tidak. Kita input lagi seminar basis data. Poin SSKM-nya 5. Data yang kedua adalah seminar Java. Poin SSKM-nya ini juga 5. Dan yang terakhir harusnya ini yang terakhir ada seminar web. Poin SSKM-nya 5 juga atau mungkin 6. Jadi total harusnya ada 21 ya. Tapi ini kita belum hitung totalnya. Nah, ini kalau sudah berhasil terulang 3 kali teman-teman sesuai syarat, maka
loop kita itu sudah aman ya. Sudah aman karena sudah iterasinya atau pengulangannya sudah sesuai 3 kali. Tinggal kita menghitung saja ya, total dari SSKM-nya ini ada berapa. Nah, untuk menghitung total SSKM yang diinput, kita bisa langsung menaruhnya di dalam blok for, teman-teman. Kita taruh di dalam blok for seperti ini ya. Karena apa? Karena setiap input kita simpan poin SSKM-nya ya. Jadi seperti tadi kita punya 5 gitu ya, seminar basis data poin 5 itu nanti akan kita simpan dulu di dalam for-nya. Nah, di akhir kita simpan, kemudian pas diulang ke data yang kedua, kita simpan lagi data yang kedua dan seterusnya. Jadi untuk menghitung totalnya, kita bisa menggunakan operator plus sama dengan poin SSKM. Apa ini artinya? Total. Oke, total SSKM. Ya. Nah, apa ini artinya? Artinya adalah seperti ini, teman-teman. Total SSKM sama dengan total SSKM ditambah poin SSKM. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dengan isi yang real gitu ya, misalkan diawali dengan total SSKM-nya 0 secara nilai defaultnya 0 ya, di baris 16. 0 sama dengan 0 ditambah poin SSKM yang data pertama, data ke-1 tadi ada 5 ya. Kemudian nanti akan berubah lagi. 5 tadi sudah disimpan sehingga total SKS-nya menjadi 5 ya. Dari ini tadi 0 tambah 5 jadi 5, ditaruh di variabel total SSKM. 5 juga gitu, 5 ditambah 5 total SKM-nya ditambah mungkin yang terakhir ya, seminar web ada 6. Nah, nanti dia akan jadi 11 dan seterusnya ya. Jadi ini adalah fungsi dari operator plus sama dengan, teman-teman ya. Bisa digunakan yang ini ya. Nah, ketika sudah dihitung total poin SSKM-nya, ini masih ditampung ke dalam variabel total, belum kita cetak. Nah, cetaknya di mana, Bu? Gitu ya. Kalau cetaknya kita dalam for, hati-hati. For ini akan selalu mengulang ketika kondisi terpenuhi. Nah, apakah 11 ini perlu diulang di setiap data jumlah SKS-nya? Ya. Kalau tidak perlu diulang, karena ini kan total ya, harusnya totalnya itu adalah di akhir setelah masing-masing SSKM ini diisi poinnya. Nah, ketika di akhir untuk cetaknya maka harus di luar for ya, print total SSKM ini harus di sini ya. Nah, karena kita nggak mau total itu akan muncul di setiap baris. Jadi kadang kalau muncul di setiap baris akan seperti ini. Total SSKM sama dengan 2. Total SSKM sama dengan nama, ini akan muncul terus, teman-teman. Nah, kan harusnya secara logikanya total itu adalah di paling akhir ya, setelah semua inputan selesai. Jadi kita naruhnya juga setelah for. Ya, total SSKM sama dengan kita masukkan variabelnya. Nah, ini saya kasih jeda sedikit pakai sistem outprintln untuk baris baru ya. Jeda antara input dengan output. Nah, sekarang kita coba untuk run dulu. Oke, nama kegiatan di sini saya sembarang dulu. Kita ulangi aja deh. Kita pakai real ya.
Kita pakai isian yang real, jangan yang dummy AAXX gitu ya. Misalnya ini tadi seminar basis data. Poinnya 5, yang kedua seminar Java. Poinnya 5, yang terakhir ada seminar web. Poinnya 6. Sehingga totalnya adalah 16. Nah, ini benar atau tidak? Nah ya, 10 tambah 6 benar, 16. Nah, ini berarti sudah sesuai. Berarti tadi salah ya 21, berarti yang benar adalah 16. Oke. Nah, ini adalah contoh teman-teman penggunaan for. Oke. Nanti kita akan beralih ke penggunaan while dan do while. Ya. Sebelum kita lanjut ke konsep while dan do while nih teman-teman, ada tambahan sedikit lagi ya. Mungkin buat yang teman-teman gimana kalau misalnya untuk jumlah nilai iterasinya atau jumlah iterasinya ini mau disesuaikan dengan keinginan user atau keinginan pengguna. Nah, itu juga bisa teman-teman untuk for ya. Jadi misalnya di sini kita pengen si user itu nentukan sendiri mau jumlah iterasinya 5 atau mau iterasinya 10 ya, dan seterusnya itu mungkin dari si usernya. Nah, itu juga bisa teman-teman ya. Jadi kita harus membuat input dulu ketika ada jumlah iterasi yang disesuaikan dengan input user ya. Nah, jadi kita harus bikin dulu inputannya teman-teman ya. Berapa jumlah yang dia inginkan, berapa jumlah data ya, dia harus jawab di sini. Nah, kemudian kita bisa kasih variabel untuk menampung jumlahnya ya. Nah, kemudian ketika kita sudah tentukan ya dari usernya, maka yang kita harus ubah adalah di sisi kondisi for-nya ya. I sama dengan 0 ini boleh tetap, boleh diubah ke 1, monggo. Nah, sedangkan di sini jumlah iterasi yang harus kita ubah ke variabel usernya. Ya. Jadi kita tentukan dari jumlahnya ini berapa kali dia harus diulang. Ya, jadi hanya cukup di sini. Untuk isi selanjutnya itu kurang lebih sama, teman-teman. Nah, sekarang kita tes ya. Misalnya kita butuh 2 data. Nah, ini balik lagi ada bug gitu ya di sini, sehingga kita kasih lagi jeda next line. Ya, di sini di bawahnya jumlah ya, karena ini yang nanti berpengaruh ke bugnya. Jadi kita ulang lagi outputnya. Jumlahnya kita coba 2, yang tadi 3 ya, kita coba 2. Ini nama kegiatannya seminar AI misalnya. Poin SSKM-nya adalah 10. Yang kedua adalah seminar tugas akhir misalnya, yang mana poin SSKM-nya 4 ya. Nah, kita lihat totalnya 14. Tapi yang menjadi poin di sini yang berbeda adalah kita bisa menentukan berapa jumlah data yang perlu diisi secara berulang oleh for. Ya, kita bisa gunakan inputan seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi ini tambahan terkait for dengan isian iterasinya disesuaikan dengan inputan user.